Dan jangan lupa untuk open your camera dan raise hand for question dan turn on your mic if moderator always you to speak. Jadi teman-teman nanti saat saya sebagai moderator mempersilakan teman-teman untuk bertanya, nanti saya persilakan buat teman-teman untuk open your camera dan turn on your mic. Dan oh ya, aku mau ngasih spesial juga buat teman-teman yang mau coaching nih secara langsung, bisa. Jadi nanti teman-teman aktifin kameranya dan aku persilakan teman-teman buat bisa nanya langsung nih ke pemateri kita kali. Oke, langsung lanjut aja nih ke next slide nih. Oke, nah teman-teman juga you can ask anything through the Slido. Jadi teman-teman di sini barangkali nih ngerasa pertanyaannya, aduh pertanyaanku kira-kira masuk nggak ya? Atau mungkin teman-teman takut pertanyaannya dirasa kurang berbobot, tapi nggak masalah teman-teman. Namanya kita bingung, kalau teman-teman ada pertanyaan nih, langsung aja ditanyain. Teman-teman bisa capture QR code yang ada di screen teman-teman, atau bisa untuk memasukkan link yakni intip.in/mentoring1 week ketiga Q&A. Aku ulangi, intip.in/mentoring1 week 3 Q&A. Mungkin bisa di-share ya teman-teman panitia untuk dimasukkan ke dalam chat Zoom. Oke, nah pemateri kita kali ini ada Kak Awi Prayitno. Mungkin Kak Awi sudah ada di ruangan Zoom. Halo, selamat siang Kak Awi. Halo, ya, selamat siang. Bisa Oke, dengar saya jelas ya? Oke. nah, jelas Kak Awi, mantap. Oke Kak Awi, gimana kabarnya? Baik, baik, makasih ya. Saya barusan flu ini, jadi suaranya agak seperti ini, mohon maaf. Dan mungkin nanti agak batuk-batuk waktu presentasi ya. Oke, tidak masalah Kak Awi. Kami juga terima kasih buat Kak Awi sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing-sharing nih bersama teman-teman emisaris dari Bisnis Catalyst Financial Camp 2023 kali ini. Siap. Dan oke, sepertinya teman-teman Kak Awi sudah siap buat sharing nih tentang UI UX Wannabe, The Introduction to Digital Product Design. Dan Kak Awi ini juga merupakan seorang CEO salesmania.id, ibos.id, vehilog.net. Dan juga kita langsung aja nih, ini dia, kepada Kak Awi Prayitno, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih banyak panitia sudah memberikan kesempatan untuk sesi kali ini. Saya akan coba share screen dulu dari tempat saya. Oke, bisa dilihat screen saya saat ini? Oke, bisa Kak. Bisa ya? Oke, siap ya. Oke, perkenalkan sekali lagi saya Awi Prayitno, saya lokasi di Semarang. Saya di sini ada 3 produk ya, nah dengan nama 2 perusahaan, PT Buana Online Sejahtera dan CV IT Pro Solutions. Kita akan bahas hari ini untuk pengenalan UI dan UX ya. Sebelumnya saya sempat heran juga, ini temanya financial camp kok tertarik soal software ya. Tapi katanya Kak Rafael itu yang mengundang saya ke sini, katanya nggak apa-apa, memang ingin tahu ya bagaimana kita bisa mendesain produk yang sekarang lagi hype itu kan produk-produk digital ya. Kita juga lihat Indonesia sudah punya beberapa unicorn saat ini yang sudah sukses mendunia lah istilahnya ya. Jadi kita harus berani ya untuk berinovasi di bidang ini, karena terutama di produk digital itu kan modalnya kecil ya, modalnya adalah waktu dan untuk kreativitas kita tentunya dari kita ya. Nggak perlu bikin pabrik dengan luas lahan yang besar, nggak perlu punya gedung yang besar dengan segala macam isinya. Kita cukup punya laptop aja, kita sudah bisa membuat produk digital yang harapannya bisa jadi viral ya dan digunakan oleh banyak orang tentunya. Oke, kita mulai aja mungkin sedikit pengenalan dari yang sudah kita lakukan di sini ya. Kita punya 3 produk, mungkin kenapa kok saya kenalkan dulu, karena kita akan banyak bahas nanti di produk-produk ini dalam contoh-contoh nanti waktu presentasi.
Kita paling pertama kita paling punya itu, Vehilog GPS tracking ya, paling awal dari tahun 2011 itu saya masih sendirian bahkan, saya develop ini paling pertama sendirian, nggak punya kantor, kita punya customer 1, 2, dan bertambah terus ya. Ini platform untuk tracking armada ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang punya truk, bis, atau mobil yang dipakai untuk operasional. Zaman dulu itu masih mahal sekali, jadi pakai produk dari China biasanya termasuk untuk GPS-nya. Jadi, nggak ada yang bahasa Indonesia, nggak ada yang mudah digunakan, dan fee-nya juga masih mahal. Jadi saya tertarik untuk, masuk di bidang ini, terutama waktu itu bis itu mulai diwajibkan untuk pakai GPS oleh Kemenhub ya. Jadi kita sasarannya waktu bikin ini kita ada 3 yaitu sangat mudah digunakan. Jadi kalau bisa sesimpel mungkin orang-orang yang belum mengenal, teknologi, tapi ingin bisa pakai teknologi ini karena sangat membantu ya kalau kita bisa melaksanakan kendaraan kita itu. Kemudian juga harus cepat karena waktu itu internetnya di Indonesia ya belum secepat sekarang ya, masih zamannya 2G ya, 2G, 3G aja belum masuk ya. Jadi belum kebayang lah pakai HP, kita masih pakai, laptop atau desktop untuk akses program ini, dan essentials only ya, jadi kita nggak terlalu banyak fitur, tapi kita benar-benar taruh fitur yang dipakai dan berguna untuk usaha-usaha ekspedisi ya. Kemudian yang kedua ini kita dibawa fast forward ke 2017 ya, kita berangkat juga dari GPS tracking ini, mereka juga request untuk yang punya bis itu bagaimana kita bisa mengkoordinasikan penjualan tiket antara pusatnya bis itu dengan agen-agen ya, belum ada Traveloka waktu itu ya, atau sudah ada tapi baru jualan tiket pesawat dan kereta ya, belum tiket bus ya. Jadi mereka ingin membenahi internal mereka, karena kan agennya banyak ya, ada puluhan agen ya, bagaimana supaya nggak terjadi double booking, satu kursi di-booking oleh 2 penumpang. Bagaimana supaya memaksimalkan penjualan, karena mereka waktu itu untuk mengatasi double booking itu mereka menjatah ya, jadi deret kiri 3 baris ini untuk agen A, deret kanan 3 baris untuk agen B, kan nggak efisien ya. Ya kalau agen A bisa jual semuanya, kalau nggak bisa kan sayang. Jadi harusnya bisa merata ya, dijual oleh semua agen, jadi kita bikin sistem online supaya mereka bisa koordinasi. Tantangannya yaitu internetnya harus bisa stabil dulu ya, maksudnya jangan sampai bus itu kalau internetnya mati atau servernya mati itu jadi nggak bisa jualan tiket lagi. Nah, itu kan pokok pencahariannya mereka. Dan harus secure ya, harus aman karena yang namanya bis itu kan banyak ya, satu jalur banyak sekali bis yang beroperasi di sana, jadi mereka nggak mau data mereka itu bisa sampai dibaca oleh orang lain tentunya ya, itu basic ya. Kemudian down to earth karena customer kita atau user kita itu adalah orang-orang di agen-agen itu yang relatif gaptek istilahnya ya mungkin ya, atau belum belum begitu menggunakan laptop atau HP untuk bekerja. Kalau orang-orang yang sudah lulus universitas atau minimal SMA kan rata-rata udah sering ya pakai Excel dan sebagainya. Tapi kali ini benar-benar kita konsumen end user kita itu benar-benar orang yang punya meja kecil, biasanya cuma pakai buku panjang gitu ya, untuk mencatat kursi mana dipesan oleh siapa. Nah, yang terakhir nih yang lagi hype ini Salesmania dari tahun 2022, ini kita develop ini, tujuannya untuk membantu manage, sales-sales lapangan ya. Kita kan tahu di toko-toko sering ada sales datang mampir tanya, "Pak, order apa Pak? Barang ini udah habis gimana?" Nah, itu mereka kan sering, harus menjalankan tugasnya dengan rapi dan teratur supaya maksimal omsetnya. Nah, ini juga sama, user-nya juga orang-orang non-IT. Jadi 3 produk ini kurang lebih punya satu kesamaan ya, user-user-nya semua orang-orang non-IT semua. Jadi bagaimana tantangan buat kita dalam mendesain, program atau web kita itu supaya bisa dipakai dengan mudah oleh mereka dari awal dan waktu perjalanan itu mereka bisa menggunakan ini dengan efisien, karena kalau nggak efisien kan akhirnya mereka nggak mau atau nggak jadi pakai atau akhirnya nggak dilanjutkan lagi. Oke, lanjut ini untuk pengenalan UX UI ini sebetulnya saya cek udah banyak yang bahas ya, jadi saya ambil salah satu aja yang paling make sense buat kita di sini. Jadi bedanya UI UX mungkin saya jelaskan sedikit. Kalau UI itu representasinya bagaimana produk itu terlihat seperti apa, dari sisi visual design, warnanya, penempatan tombol, penempatan teks, layout-nya, kemudian font-nya mau seperti apa yang menunjang atau sesuai dengan produk yang kita bikin. Kalau UX itu bagaimana kita menggunakan produk itu ya, dari sisi workflow-nya seperti apa, skenario-nya seperti apa, mana yang harus diklik dulu, mana yang harus dilakukan dulu, apakah semuanya satu screen aja atau kita bagi-bagi dalam beberapa screen untuk bisa melakukan aktivitas kita menggunakan produk itu ya. Di
Di situ kita tentunya akan sangat membutuhkan riset ya, bagaimana end user kita atau orang-orang yang nanti akan menggunakan program kita itu, bagaimana mereka biasanya bekerja. Jadi kalau sebelumnya mereka analog tentunya akan lebih susah ya, kita harus banyak menampilkan elemen-elemen yang membuat mereka familiar ya dengan, produk digital kita. Tapi kalau calon user kita itu sudah advance, yang kita tawarkan bantuan lagi atau tools yang itu mungkin bisa lebih canggih ya, bisa lebih kompleks, supaya mereka lebih efisien kerjanya. Nah, tentunya dari user research itu penting sekali, kita gunakan building skenario juga bagaimana untuk tugas-tugas yang sehari-hari mereka lakukan itu di produk digital kita seperti apa. Nanti akan banyak juga dipakai tools, ya walaupun kita jarang pakai ya, tapi itu penting dan ada banyak, nanti akan kita bahas sedikit aja untuk soal tools itu. Wireframe itu itulah seperti prototype ya, bagaimana kita bikin prototype-nya dulu, jadi jangan tulis coding dulu, tapi bikin prototype dulu. Kita coba dulu kalau pakai prototype ini seperti apa workflow-nya, baru nanti kita develop coding-nya. Oke, singkat aja soal ini. Kemudian, nah ini mungkin yang menarik juga ya, bacanya aja agak susah ya, saya sampai tadi googling juga bacanya ini gimana sih. Skeuomorphism ya, skeuomorphism itu penting, tapi juga sekarang mulai dianggap kalau berlebihan ya kurang bagus ya. Jadi kita ingat waktu zaman Apple keluar itu kelihatan keren sekali karena dia banyak sekali memanfaatkan skeuomorphism ini untuk membantu user-nya selain memudahkan mereka untuk pakai produk digital, kedua juga terlihat lebih keren ya, nggak seperti teks-teksnya. Dan kita ingat kalau zaman dulu komputer kan kita ingatnya adalah monitor yang hitam dengan isinya cuma teks semua. Nah, mereka berusaha menjauhi tren komputer yang susah dipakai itu dengan menggunakan banyak sekali elemen-elemen analog seperti kertas ya, kelihatan seperti kertas. Mau aplikasi perekaman kelihatan seperti mikrofon, mau aplikasi majalah kelihatan seperti rak majalah. Kalkulator pun mereka berevolusi ya, dari yang kelihatan seperti kalkulator yang masih kuno, ke kelihatan seperti kalkulator yang agak klasik, kemudian yang terakhir ini mereka mulai beranjak meninggalkan skeuomorphism ini dengan benar-benar ini digital, ya ini, udah nggak perlu lagi diasosiasikan dengan produk analognya lagi. Jadi kalau kita mau menggunakan skeuomorphism ini untuk desain produk kita, jadi skeuomorphism artinya adalah menggunakan sesuatu yang ada di real life, yang ada di real world ya, untuk membantu analogi user dalam menggunakan program kita. Tapi banyak dipakai juga, saya akan juga tunjukkan nanti bagaimana kita menggunakan ini untuk mengintroduksi atau memperkenalkan konsep baru, atau untuk ya itu untuk user-user yang sebelumnya kerjanya analog itu kita pindahkan ke digital, kita bikin hints-hints atau apa ya, elemen-elemen analog itu masih ada supaya mereka lebih familiar seperti itu. Oke, next. Ini kalau ada pertanyaan saya full screen, jadi saya nggak tahu, nanti mungkin dibantu oleh moderator ya untuk dibantu kalau ada pertanyaan supaya saya bisa cek di chat atau di. Nah, ini contohnya kita pakai skeuomorphism di Salesmania, di mana sebelah kiri itu adalah apa ya, bahkan belum Excel ya, tapi ini banyak sekali dipakai oleh supervisor atau manager tim sales ya. Bagaimana mereka mengatur jadwal kunjungan sales sehari-hari ya. Dan ini mereka lakukan terus-menerus ya. Jadi ini kita lihat untuk week 1 dan week 3 yang atas, week 2 dan week 4. Jadi ganjil dan genap yang mereka per sales itu kunjungan ke toko mana aja, hasilnya seperti apa aja, sudah dikunjungi apa belum dengan tombol, dengan tombol ya, dengan tanda centang gitu seperti itu. Bayangkan ini mereka lakukan ini terus-menerus non-stop ya, dan mereka harus merekap setiap hari, setiap bulan, setiap kuartal, bahkan mungkin tahunan ya, mereka harus rekap toko ini dikunjungi berapa kali, hasilnya berapa, omsetnya berapa, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita langsung bikinkan produk digital yang nggak mirip dengan fokus ke database, dengan segala form-formnya, Google Form segala macam, mungkin mereka akan nggak familiar. Jadi kita coba sini kita terjemahkan dalam bentuk digital, mirip kita bentuk kolom-kolom per sales per hari itu mereka visit kemana aja, hasilnya seperti apa, kalau sudah dikunjungi gantinya tanda centang itu kita pakai color coding, ya kan? Hasil visitnya seperti apa, kemudian kalau ada omset juga kita tulis di sini. Jadi digital menawarkan lebih ya, kita menawarkan informasi lebih banyak, lebih rich, lebih akurat, tapi kita harus juga membalance itu semua tergantung segmen user kita. Kalau yang tampilan ini kan memang kita desain lebih banyak data. Tapi untuk tim salesnya sendiri,
semoga nanti ada di slide-nya, saya lupa. Itu benar-benar that simple ya. Jadi mereka nggak boleh terlalu banyak mikir karena mereka sendiri sehari-hari langsung muter ya, seharian itu muter mengunjungi customer per customer per customer. Mereka nggak punya waktu banyak atau energi yang masih ada untuk sesuatu yang kompleks. Jadi mereka pengennya ya udah tahu berikutnya fisiknya mana, hasilnya apa langsung dicatat gitu. Sedangkan kalau ada orderan langsung diketik orderannya apa, simpan langsung selesai ya. Nah, mereka bahkan diminta untuk absensi foto dan GPS. Itu pun kita sedapatnya kita hilangkan interaksinya supaya mereka nggak kerasa ya, bukan karena kita nggak mau mereka tahu mereka dimonitor, tapi supaya mereka benar-benar streamline. Jadi mereka seperti waktunya mereka datang customer, minta order atau tanya ya, gimana orderannya, kemudian mereka input selesai seperti itu. Demikian juga di program kita yang kedua di eBOS ini juga kita gunakan skeuomorphism ini karena mereka familiar dengan yang kiri ya, skatebus istilahnya di tempat mereka itu. Jadi kursi 1, 2 sampai 5, 9 ini mana yang sudah keisi nanti akan mereka silang. Kalau belum tahu mereka sendiri mereka akan catat namanya di sebelah kanannya. Tentunya mereka harus koordinasi dengan agen-agen lainnya atau langsung ke pusatnya, ke PO pusatnya, ke pusat-pusatnya itu kalau ada pemesanan karena mereka ada penumpang datang yang mau pesan kursi 3 ini mereka harus konfirmasi dulu apakah kursinya sudah masih kosong atau sudah di-booking oleh orang lain atau agen lain ya. Nah, waktu kita pindahkan dari sini ke digital, kita juga usahakan supaya semirip mungkin. Sebetulnya skeuomorphism ini juga sudah dipakai di sheet yang sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri ini kita lihat mereka udah ada pintu depan, pintu belakang, sopir ya. Ini untuk membantu juga agen-agennya untuk bisa orientasi ya di lembar ini, bagaimana mereka bisa langsung tahu, oh ini kursi, ini sopir, ini pintu depan, seperti itu. Nah, kita gunakan elemen itu, kita juga tunjukkan di sini, kenapa saya taruh tanda setir ya di sini ya, supaya mereka bisa langsung orientasi, oh ini berarti ini depan, kanan, seperti itu. Kemudian kita juga tambahkan ya, karena ini produk digital, kita lebih fleksibel, harga langsung kita munculkan, yang terbooking juga kita langsung tandai merah, dan mereka juga bisa langsung input nama dan pesan. Jadi ini kita benar-benar bikin sesimpel mungkin, nggak pakai macam-macam. Bahkan kalau muncul beberapa jadwal pun satu halaman langsung muncul, supaya mereka benar-benar tahu jadwal jam berapa yang penumpang mau naik, bisa mereka tawarkan. Untuk filternya di atas ini pun hanya milih dari tujuan dan tanggal, kemudian sudah itu aja. Jadi kita bikin sesimpel mungkin, nggak ada jumlah penumpang, jadi jumlah penumpang pun mereka dari jumlah kliknya mereka, 3 penumpang ya 3 kali klik, 2 penumpang 2 kali klik, supaya se-efisien mungkin dan senatural mungkin untuk para agen itu. Dan kita lumayan berhasil, karena waktu kita tawarkan ke PO-PO yang sudah pakai program lain ya, rata-rata kendali di mereka adalah mereka khawatir agen-agen yang sudah tua, itu nggak bisa move ke sistem online ini. Tapi buat kita sudah berkali-kali demo, dan rata-rata kita nggak perlu bikin tutorial untuk bisa pakai ini, karena sudah intuitif ya, mereka sudah tahu begitu lihat seperti ini, intuitifnya mereka akan klik yang hijau, dan mereka akan isi nama, dan mereka klik pesan. Ya. Jadi itu aja udah cukup untuk menyelesaikan satu bookingnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini juga satu hint ya, kalau kita bikin produk digital, selain tampilannya skeuomorphism itu kita gunakan ya sebatas yang memungkinkan, kita juga harus paham istilah-istilah yang dipakai oleh end user kita ya. Contoh ini, daftar penumpang ya, kita ngomongnya daftar penumpang enak ya, ternyata di mereka itu istilahnya manifest. Ya. Jadi kita gunakan juga manifest, kita gunakan manifest dalam terminologi yang kita pakai di produk digital kita. Kemudian pindah bus, istilahnya di lapangan itu perpal ya. Saya dulu awalnya juga bingung perpal itu apa. Ternyata perpal itu artinya penumpang itu dipindah busnya karena tujuannya lain ya. Mungkin karena berangkatnya sama-sama dari Jawa Tengah ya, sampai di titik kumpul mereka akan saling pindah bus karena di Jakartanya mereka akan turun di terminal-terminal yang berbeda. Itu istilahnya perpal. Layout ya, kita tadi ngomong kita layout. Nah, biasanya kita ngomong seperti itu kan layout, tapi ternyata istilah mereka adalah skatebus ya. Nah, ini yang terakhir ini yang nggak lucu ya. Kita ngomong sales ya, sales. Ternyata istilah di lapangan itu namanya sales ya. Itu kan seperti itu kita mesti bisa tangkap untuk membantu kita saat menjelaskan ya, sales sama sales itu kan buat kita kan mungkin ya lucu ya, tapi di lapangan memang kejadiannya banyak yang seperti itu. Mereka ngomongnya masih sales seperti itu. Oke. Nah, tips lagi bagaimana kita bisa bikin produk yang bisa dengan mudah dipakai ya. Di Klaten ini kita mungkin sudah sering dengar ya.
Tapi kita mungkin lebih cenderung untuk minimalisme itu kenapa sih? Kenapa kok harus dikurangin? Kenapa kok harus simple? Kenapa kok, nggak boleh dibikin terlalu bling-bling? Tapi cenderungnya memang aplikasi di sini, kita lihat Tokopedia, Gojek itu kan benar-benar meriah banget ya, segala macam tombol ada, segala macam apapun ada yang mengganggu konsentrasi kita. Mungkin mereka memang intensinya seperti itu ya, supaya terlihat seperti marketplace ya, market kan pasar ya, pasar kan rame, meriah dan sebagainya. Tapi untuk aplikasi yang produktif, itu kita lebih cenderung ke seminimalis mungkin, tapi ya itu, seperti kata Einstein, bikinlah sesimpel mungkin, tapi jangan lebih simpel dari seharusnya ya. Jadi intinya user yang fokus, jadi kita inginkan user itu sesedikit mungkin melakukan kesalahan. Jadi user yang bisa fokus, nggak terlalu banyak distraction, itu akan melakukan kesalahan lebih sedikit. Dan ini yang harus kita keep in mind terus. Kenapa kok penting bagi kita untuk setelah terjadi, kita review lagi apa yang bisa dihilangkan dari produk kita ini. Mungkin bukan berarti dihilangkan total ya. Nanti akan ada trik lagi, kita juga bisa menyembunyikan atau membuatnya lebih susah untuk diakses kalau memang fungsi itu nggak terlalu sering dipakai. Nah ini contoh banget Excel ya, kita punya Excel, di atas itu aneka macam ratusan tombol, di atas itu yang kita nggak jelas dulu ya, nggak jelas fungsinya apa, harus diakses lewat menu dan sebagainya. Mereka kemudian menggunakan ribbon style, kalau yang paham IT itu pernah tahu Excel mengubah UI-nya dari yang model menu-menu menjadi model ribbon ya. Dan mereka mulai berbasis aktivitas ya, mereka sedang apa lagi formatting, diganti ribbon formatting, ada warna, ada alignment dan sebagainya. Mereka lagi hitung-hitung, mereka ganti ke calculation, ada untuk summary, untuk counting dan sebagainya. Nah, ini kita juga mesti pakai supaya UI kita nggak terlalu ribet, terlalu banyak tombol, terlalu banyak hal-hal yang distract user ya. Jadi untuk simpelnya aja, jadi fitur yang sering dipakai itu biasanya nggak lebih dari 5. Itu kita taruh di depan, mudah diakses. Tapi fitur yang jarang dipakai, itu sedapat mungkin kita taruh di menu atau kita sembunyikan. Satu mungkin supaya jangan gampang nggak sengaja kepencet. Kedua juga memudahkan user untuk fokus. Jadi next step-nya ada apa. Jadi contoh seperti ini di UI ini, di kartu per sales ini ya, itu pertama kali user biasanya ingin apa? Menambahkan jadwal kan. Jadi kita taruh besar di sini untuk menambahkan jadwal, kita klik di sini bisa pilih customer-nya untuk masuk di jadwalnya user ini. Yang lainnya kita hilangkan semua. Kita masukkan di menu semua untuk cuti, untuk libur, untuk catatan, untuk menyalin, untuk sharing, untuk menghapus kita taruh di menu semua karena itu bukan fitur utama, bukan fungsi utama ya. Yang kedua, mereka mau lihat details, kita ada tombol ini agak tertutupan sedikit, klik lihat details. Jadi kita bahkan cuma ada 2 tombol utama di sini, menambahkan jadwal, yang kedua untuk menambahkan detail visitnya seperti apa, yang lainnya kita masukkan ke semua, supaya apa? Supaya user yang pertama kali pakai atau bahkan sudah veteran yang sudah sering pakai pun mereka dengan mudah tahu, nggak perlu mikir lagi di screen ini mereka harus ngapain. Itu yang perlu kita selalu keep in mind ya. Jadi se-obvious mungkin atau segamblang mungkin user begitu lihat sesuatu tuh dia tahu dia harus ngapain di halaman itu atau di produk kita itu ya. Nah, yang kedua ini penting juga kita seringkali kelewatan sebenarnya di sini. Jadi perubahan data yang tidak dengan mudah bisa dikembalikan seperti semula dalam arti kalau kita istilahnya di undo ya, itu harus kita selalu minta konfirmasi dari user. Ini kadang-kadang kita lupa, jadi kita user nggak sengaja back ya, begitu kembali lagi ternyata datanya udah hilang semua. Nah itu harus kita kasih sesuatu supaya user yakin mereka mau back ya, karena kalau mereka back data yang tadi di input belum di-send akan hilang. Contoh juga kalau menghapus pasti harus ya menghapus selalu butuh konfirmasi supaya nggak ada user nggak sengaja klik hapus langsung hapus, tapi mereka kliknya minimal 2 kali ya, klik hapus mungkin sengaja mungkin nggak sengaja. Yang kedua konfirmasi lagi harus sebenarnya hapus atau enggak, dan ini pun defaultnya harusnya dibatal ya, jangan dihapus ya, supaya kalau ke enter itu nggak langsung menghapus ya, ke enter nggak sengaja berarti kebatal seperti itu. Nah ini mungkin yang perlu kita simpel aja sih sebenarnya, makanya saya juga nggak bikin yang rumit-rumit di sini, tapi penting. Jadi kalau suruh milih antara sesuatu yang mudah digunakan dan kelihatan cool, bagus, keren, itu kita milih yang mana? Ini pertanyaannya sebenarnya simpel dijawab, tapi juga kalau kita dalami lagi agak susah. Kita lihat di sini, kebanyakan yang punya perusahaan atau manajer itu yang mendesain, kemudian yang menjalankan atau programmernya itu di bawahnya mereka ya. Nah,
kalau programmer bikinnya yang simple-simple, kelihatan pintar atau kelihatan bodoh. Kebanyakan di situ kan. Jadi cenderung programmer-programmer itu, kita sendiri, saya juga programmer, itu mendesain sesuatu yang kelihatan canggih, kelihatan rumit, supaya kelihatan bahwa program ini bagus. Saya udah kerja keras untuk bikin program ini, kelihatan keren, kelihatan agak rumit sedikit, canggih dan sebagainya. Dan mungkin akan di-approve oleh manajernya ya, karena mereka juga ingin melaporkan ke atasannya bahwa ini sesuatu yang canggih, sesuatu yang bagus gitu kan, harus cool, meriah, cantik dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ini counterintuitif dengan kebutuhan lapangan yang kita pinginnya easy to use. Jadi kita di sini harus benar-benar sedapat mungkin semua level organisasi itu paham UI dan UX. Makanya mungkin event ini menurut saya bagus juga ya. Ini kan calon-calon bisnis owner semua ya. Jangan terlalu mudah menyetujui sesuatu yang kelihatan cool, beautiful, keren, kalau malah jadi susah dipakai. Lebih baik kita cenderung mulai dari sesuatu yang simple, yang user bisa dengan mudah pakai, dengan mudah supaya langgeng ya. Nanti kalau udah diluncurkan, dirilis, dipakai oleh end user beneran, itu mereka bisa dengan mudah menggunakan program itu, dan tentunya akan jadi bahan rekomendasi dan sebagainya, daripada kelihatan keren, tapi sehari-hari mereka yang sehari-hari pakai itu setiap kali harus mikir, setiap kali harus hati-hati, jangan sampai salah pencet ke sini, nanti keluarnya ke sini, dan sebagainya. Ya, ini agak ya, sebenarnya konsepnya simple, tapi mungkin kalau kita telusuri lagi sebetulnya salahnya malah di birokrasi, yang menginginkan sesuatu yang canggih dan keren, sedangkan end user-nya belum tentu bisa paham dengan itu semua. Oke, nah ini sedikit apa ya? Kita kan semua biasanya non desainer. Saya juga awalnya juga bukan desainer, sekarang pun juga masih belum ya. Cuman kita harus belajar ya. Minimal ada satu konsep yang buat saya simple banget, yang saya juga dapat dari baca buku yang ini, non designers design handbook dari Robin Williams ini. Ini yang sampai saat masih melekat di saya. Ini jadi patokan saya kalau mau bikin presentasi, mau bikin UI atau mereview kerjaannya orang ya. Jadi minimal 4 hal ini kalau kita jalankan sudah sangat membantu lah ya. Jadi kalau kita belum tahu apa-apa soal desain, 4 hal ini kalau kita bisa paham, itu sudah membantu untuk membuat sesuatu yang lebih mudah atau sudah tampak rapi dan mudah dipakai. Jadi kontras itu artinya kalau memang beda, itu harus kita bikin beda. Jadi tombol hapus dan tombol cancel itu jangan sampai warnanya atau itunya mirip ya, karena itu kan berbeda jauh ya. Fungsinya satu untuk benar-benar hapus, satu untuk cancel. Jadi harus dibedakan warnanya minimal ya. Jadi itu contoh untuk kontras ya. Untuk alignment itu saya paling geli kalau lihat bikin presentasi yang katakanlah di kontras di sini alignment-nya geser gini dikit, ininya di sini proximity-nya agak naik sedikit, dari sesuatu itu harus rapi, jadi enak untuk dilihat, untuk kita lihat ini menyatu di mana, ini punyanya mana itu. Jadi biar enak untuk bisa mudah dipahami ya. Proximity juga sama dengan alignment, jadi ini sama juga dengan kontras ya, mirip-mirip. Jadi kalau memang berhubungan ya dideketin. Kalau memang beda ya dijauhin. Jadi secara elemen pun kita agak pisah-pisah supaya user bisa dengan mudah tahu ini bagiannya ini, masuknya di sini, dan ini masuknya di sini. Nah, repetition ini mirip sebenarnya, jadi keseragaman menunjukkan kesatuan itu supaya kalau kita katakanlah foto ya, kita tampilkan foto ada 5 buah foto gitu ya. Nah, itu ya mirip tampilannya ya. Kan saat ini kita udah biasa ya di HP. Tapi kadang-kadang ada juga yang memang sengaja ya untuk seni ya. Katakanlah kita buka aplikasi foto, kadang ada yang besar, yang lain kecil-kecil, itu juga menarik juga. Jadi dari sisi, jadi ini patokan aja, tapi nggak harus benar-benar mutlak dijalankan. Tapi minimal jadi panduan kita untuk mereview apakah desain kita itu udah minimal mudah dipahami atau enggak sama orang-orang. Kalau mau baca bukunya ini sangat membantu, terutama buat kita yang bukan jurusan desain ya. Hal-hal dasar seperti ini kadang-kadang kita menarik, pada mungkin untuk orang desain ini udah sehari-harinya mereka. Oke, test drive ya. Ini juga sering kali dilewatkan, atau kita nggak ada waktu, atau kita nggak ada kenalan, atau mungkin kita udah dikejar deadline ya, harus rilis kapan ya. Jadi kita kadang-kadang melewatkan hal ini, padahal ini penting banget ya, test drive dengan end user ya. Dengan end user itu benar-benar dengan user yang bakal pakai program kita atau produk kita ini sehari-hari ya. Jadi biasanya itu hampir selalu lah kalau kita bahkan udah iterasi, udah rilis versi keberapa ya, kalau kita
izinkan sambil kita amati ya, orang untuk menggunakan program kita selalu dapat insight baru ya. Kita selalu dapat, oh ini sebetulnya agak gini sedikit ya, oh ini kok usernya agak lama di sini. Mungkin mereka harus mikir ya, mereka harus mikir lagi ini kenapa, apakah sudah pasti seperti ini atau ragu-ragu. Nah, kita juga bisa amati bagaimana si user itu menggunakan programnya, mereka mulai dari mana, mereka butuh waktu berapa lama, mereka bingungnya di mana, mereka merasa ini kurang lengkap di mana, itu bisa kita amati dan kita catat ya supaya nanti bahan kita meeting untuk meeting UI-nya berikutnya ya. Kemudian ya itu yang masih membingungkan di mana, ini pasti masih ada dan harus kita rapikan terus-menerus nanti. Test drive dengan end user ini langkah krusial sebaiknya dilakukan jauh sebelum rilis ya, bahkan mungkin dalam tahap prototyping pun kita udah cobakan dengan calon user kita, apakah mereka bisa paham dengan konsep ini, apakah cukup intuitif buat mereka, apakah mereka tahu langsung begitu mereka lihat pertama kali action pertamanya apa, atau mereka harus mikir-mikir dulu baru mereka bisa action pertama, itu yang harus kita amati. Nah, ini seringkali kita juga lupa. Ini menarik, dan saya juga dapat contoh yang menarik juga, yang relevan juga ya. Kalau sampai program namanya program ya, betul-betul itu pasti ada error-nya ya, nggak ada error-nya ya. Entah koneksi putus, entah mungkin database penuh, entah servernya down, entah apapun lah, selalu ada error. Bagaimana kita menampilkan error itu supaya user nggak bingung ya. Yang pertama yang pasti harus sesimpel mungkin. Buat saya yang kedua yang mungkin kita sering lewat tuh kalau bisa, kalau memungkinkan, kita kasih tahu user itu, ini terjadi ini dan mereka sebaiknya ngapain. Nah, ini saya dapat contoh yang bagus sekali daripada kita tampilkan seperti ini aja ya, user nggak tahu mesti ngapain, cuma bisa cerita terus kita tampilkan dari logonya udah beda ya, dari yang sini error 404 itu di kalangan internet artinya servernya nggak bisa dihubungi ya kan, kita bisa tampilkan no internet ya kan, kemudian kita bisa cek konektivitas Anda, mungkin ada sesuatu yang mengganggu pulsanya habis, itu beneran ya, kita juga pernah dapat, saya lagi di jalan tol di telepon user, Pak ini nggak bisa connect, karyawan saya ini pakai program salesman-nya nggak bisa connect, kenapa? Kita coba cek servernya oke semua dan sebagainya. Akhirnya kita coba, Pak coba dicek kuotanya si salesnya, ternyata beneran kuotanya habis. Ya. Jadi memang lucu sih, tapi ya memang itu kejadian di lapangan seperti itu. Mungkin kalau kita sudah mengalami berkali-kali, barulah kita paham apa yang sebaiknya kita sampaikan ke user kalau terjadi suatu kesalahan. Oke, nah ini sebetulnya agak bertentangan dengan konsepnya sesi ini ya. Saya tadi barusan saya review lagi, ternyata saya diminta untuk menjelaskan sedikit tentang apa namanya Figma dan lain-lainnya. Terus terang di kita belum pernah pakai. Jadi kalau karyawan saya banyak yang sudah disuruh pakai di universitasnya waktu mereka kuliah. Tapi di sini kita lebih cenderung lebih simpel lagi. Jadi karena kita benar-benar ingin dari desain, ingin menghindarkan segala mungkin distractions ya waktu kita desain tools. Jadi kita lebih banyak pakai papan tulis, spidol dan spidol ya atau pensil ya, atau kertas pensil kalau kita diskusinya lebih dekat ya, cuma 2 orang 3 orang. Kita brainstorming tentunya, kita coba desain sesuatu yang buat kita minimal dari sisi developers dan marketing ya, misalnya kita meeting dengan marketing yang tahu dekat dengan user ya. Kalau ada user ya bisa lebih enak, cuma kan user kan nggak sehari-hari di kantor kita ya. Terus kita coba step by step-nya seperti apa, dibagi dalam berapa screen. Pertama kali kalau user lihat ini action-nya apa, kita urutkan dari atas ke bawah, kita lihat yang obvious ya, yang gamblang itu seperti apa, tombol mana yang harus dibikin lebih besar supaya user tahu itu yang harus diklik dan sebagainya. Jadi kita lebih cenderung tradisional di sini. Seringkali kadang-kadang karyawan sudah datang dengan Figma yang rapi, keren dan udah rapi semua ya. Cuman kadang-kadang ya itu kita malah kalau mau ubah-ubah jadi kurang fleksibel. Jadi kalau pakai kertas spidol itu kan kita tinggal coret-coret malah bisa. Mohon maaf sebentar. Oke ya, mohon maaf saya barusan selesai flu jadi masih batuk-batuk sedikit. Nah, ini yang menarik juga. Jadi ini salah satu slide yang pertama kali saya buat waktu saya dapat tema ini ya. Jadi saya ingat banget waktu dulu, ya ini dulu ya, saya jadi kelihatan tua nih. Waktu dulu ada PDA ya, yang namanya masih apa itu, Palm ya, Palm kalau masih ingat. Saya ingat banget di Palm itu sempat dibahas.
developernya Palm itu kalau meeting, mereka pertama kali kalau ada fitur baru, mereka bersama-sama menghitung berapa tab yang diperlukan untuk menyelesaikan satu tugas. Contoh, membuat kalender janji baru ya, menambahkan to do baru, atau menambahkan kontak, atau yang sering kan mencari kontak. Berapa tab untuk sampai ke kontak yang dicari. Itu mereka meeting dan mereka berusaha mengurangi itu semua supaya orang se-smooth mungkin, se-efisien mungkin dalam menggunakan personal assistant-nya mereka itu. Kalau saya bandingkan dengan HP zaman sekarang, Android maupun iPhone, itu kita masih terlalu banyak klik hanya untuk add entry kalender, hanya untuk mencari kontak, hanya untuk apa. Jadi sebenarnya masih bisa dibuat lebih simpel ya, memang arahnya kan sekarang kan zero buttons ya, kalau bisa nggak ada tombolnya sama sekali. Kalau zaman dulu Palm itu masih ada 4 tombol, yang memang 4 fungsi utamanya si personal assistant itu. Kalender, to do, konteks, satu lagi memo. Saya masih ingat banget, karena memang 4 itu yang sering kali kita pakai dengan personal digital assistant-nya kita, PD kan personal digital assistant-nya. Nah, bagaimana kita implementasi yang kita pelajari itu di produk kita ya. Jadi sesedikit mungkin kita memaksa user kita itu untuk melakukan klik, ketik, atau scrolling ya. Jadi caranya gimana ya? Kita kasih default values. Contoh ya, di aplikasi ticketing ya. Kalau memang agennya itu agen Jakarta, begitu mereka buka darinya itu udah kita isi Jakarta dulu. Karena mungkin 99% penumpang yang datang ya akan berangkat dari Jakarta ya. Jarang yang mungkin datang untuk pesan dari kebalikannya Semarang Jakarta atau misalkan seperti itu ya. Nah, tujuannya ini baru kita bikin mereka untuk scroll dan type ya, mungkin dari situ. Tanggal juga kita default ke hari ini karena mungkin 90% penumpang yang datang, calon penumpang yang datang itu akan berangkat di hari ini ya. Jadi kita set. Jadi mereka kemungkinan besar hanya untuk klik ini, pilih tujuan, terus klik cari, udah selesai. Jadi kita bikin mereka sesedikit mungkin melakukan klik, type, dan scroll. Ya. Kemudian pre-selected tadi sudah saya jelaskan, kalau memang bisa kita bantu untuk pre-selected, jadi mungkin nggak harus kita mungkin bisa bantu dengan kita pilihkan yang paling mungkin dipilih, kita jadikan default-nya dulu ya. Kemudian filtered options, jadi kalau memang pilihannya bisa kita batasin, contoh misalnya menu ya, menu itu kalau daripada kita tampilkan makanan, minuman, dessert dalam satu menu yang panjang, itu contohnya di menu, jadi kita bagi-bagi dalam kategori ya, jadi mereka klik kategorinya, kemudian berikutnya mereka pilihnya sudah jauh lebih terbatas, supaya mereka nggak usah terlalu banyak scrolling untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kemudian, nah ini, most used option first, mungkin kalau di sini ya, orang dari Jakarta tuh paling banyak kemana ya, mungkin Surabaya, Semarang, Jogja ya, mungkin untuk tiket pesawat ya. Jadi mungkin kalau diklik mungkin 3 opsi itu paling pertama di atas. Berikutnya baru kita sesuaikan update atau mungkin dari popularitas ya, kita sortingnya by popularitas supaya mereka yang sering menggunakan ini juga akan efisien dalam menggunakan produk kita. Jadi difilter, yang sering dipakai kita tampilkan sedekat mungkin, se-efisien mungkin. Nah, ini contoh juga social media login ini juga mulai ngetren kan sekarang kan, dulu kan masing-masing punya username login, username password sampai lupa semua kan. Sekarang sudah lebih mudah, semua bisa pakai Google login dan Facebook login, Apple login dan sebagainya. Itu sebetulnya mempermudah kita juga sebagai user supaya nggak usah repot-repot mikirin password lagi ya. Setiap akun harus punya password dan username sendiri. Jadi itu juga langkah-langkah yang bisa kita lakukan, diaplikasikan di tempat kita. Kalau memang bisa mudah, jangan dibikin ribet, jangan seperti birokrasi. Nah, ini contoh di sini, ini untuk input orderan ya. Di sini kita bikin supaya 5 item pertama itu adalah item-item yang memang pernah diorder oleh customer kita ini. Berikutnya setelah 5 itu baru bawahnya itu kita tampilkan produk-produk yang bisa dipilih by alfabet ya, by ordernya by A, B, C, D itu ya. Tapi 5 ini adalah yang pernah diorder oleh customer itu kalau sudah pernah order ya. Jadinya kemungkinan besar salesnya nggak usah scroll-scroll karena itemnya sudah tampil di halaman pertama di sini ya. Ini contoh kita pakai Google Login. Buat kita ini inovasi, sebelumnya kita cuma ada login aja, harus bikin password sendiri. Begitu kita tahu ternyata gampang pakai Google Login, kita pakai Google Login udah lama sih. Jadi, tapi ini sangat membantu untuk kita nggak usah ingat-ingat password lagi. Buat perusahaan juga membantu, karena seringkali memang user itu lupa password ya. Jadi kadang-kadang mereka bisa reset password sendiri. Ini kita tampilkan di depan juga. Prominent di sini, karena ini seringkali dipakai ya. Dulunya mereka kontak kita, Pak, passwordnya lupa, tolong disetkan. Oke, lanjut. Belum ada pertanyaan ya, panitia?
saya lanjut Oke, aja. Nah, aman Kak Awi belum Kak? aman ya? Oke, siap, siap. Nah, waktu gimana? Saya juga nggak monitor waktu. Masih mungkin 15 menit, 20 menit ya. Ya, saya akan coba pelan-pelan aja. Nah, nah ini juga sebetulnya apa ya, bertentangan dengan yang tadi saya omongkan. Kita ngomongkan simple, kita ngomongkan gampang, kita ngomongkan declutter dan sebagainya. Tapi kita juga harus paham bahwa mungkin sekian persen dari user kita dan biasanya selalu ada, itu adalah advanced user. Mereka yang sehari-hari udah bakal pakai produk kita ini, dan mereka ingin sesuatu yang membantu mereka lebih efisien lagi ya. Jadi kita harus cater juga, kita harus perhatikan juga untuk advanced user ini. Jangan kita bikin semuanya simple, tiap kali melakukan ini harus 5 kali klik tapi simple. Nah, karena mereka ternyata udah biasa pakai keyboard, pakai shortcut ya. Mau bikin file baru, bukan file terus new gitu, enggak, tapi mereka udah biasa pakai Ctrl N, langsung buka file baru seperti ini. Nah, admin user ini masih kita pikirkan juga. Ini mungkin next step-nya, tapi kalau bisa dari awal juga bagus. Jadi shortcuts ini penting. Jadi bikin admin user lebih cepat mengerjakan tugasnya. Terus kalau ada repetitive task yang harus berulang-ulang, bagaimana kita bisa membantu mereka untuk mengotomatiskan hal itu ya. Kemudian templates ini juga banyak membantu juga. Mereka nggak harus bikin semuanya dari nol, tapi udah ada contohnya ya. Ini kalau kita sering pakai Canva ya, itu Canva kan isinya template semua. Itu kan membantu banget ya. Daripada kita bikin dari nol semua, kita tinggal cari kita yang suka mana, kemudian kita custom dari sana. Kemudian copy from existing. Nah, ini kita belajar ini dari softwarenya kita yang ticketing itu ya. Kan yang pesan tiket 1 orang biasanya kan, tapi kadang-kadang mereka pesan buat 4 orang ya kan. Seringkali itu kalau di bus ya, kalau di pesawat 4 orang ya harus ditulis namanya masing-masing lengkap sesuai KTP dengan nomor KTP juga. Tapi kalau di bus itu kan belum secanggih itu. Jadi kalau kita di UI kita suruh ngisi satu persatu nama, nomor telepon, nama, nomor telepon, nama, nomor telepon, kasihan. Jadi kita harus kasih shortcut mereka untuk bisa copy. Copy aja dari yang pertama. Klik, 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 klik. Memang namanya jadi kembali semua ya, nomor teleponnya jadi kembali semua. Tapi kenyataannya, maaf. Tapi kenyataannya di bus seperti itu. Jadi seringkali satu nama itu dipakai untuk 4-5 orang keluarganya yang ikut traveling bersama mereka. Jadi kalau kita paksa, kalau memang kenyataannya memang boleh seperti itu ya, regulasi belum memaksa untuk memasukkan nama lengkap masing-masing penumpang, ya kita kasih shortcut copy supaya mereka tetap pesannya. Seperti itu. Oke, ini udah hampir slide saya yang terakhir kalau nggak salah ya. Iterative. Nah, iterations ya, iterations itu artinya apa? Jadi kita jangan berhenti di versi pertama. Jadi terus versi kedua kita melulu cuma tambahin fitur-fitur baru tanpa memikirkan lagi fungsi-fungsi dasarnya kita itu sudah maksimal dalam arti efisien atau belum ya. Jadi kita harus selalu dalam setiap versi kita revisit lagi ya, kita revisit lagi, kita kadang-kadang bahkan saya kadang-kadang kalau pulang dari liburan ya, itu saya senang. Karena begitu saya pakai program saya baru dapat insight baru, oh ini ternyata di sini kok masih ribet ya, di sini kok ternyata nggak perlu ya, ini harusnya jangan dipakai, harusnya ditaruh aja di menu aja, dan sebagainya itu. Jadi kita harus selalu jangan stop di satu titik, tapi kita harus selalu memikirkan lagi bagaimana bikin sesuatu itu lebih mudah digunakan, lebih simple, lebih make sense, lebih cocok dengan end user kita, sesuai dengan levelnya mereka tentunya. Nah, ini ngomongin level, ini user level itu juga macam-macam. Jadi feedback itu kita dapatkan nggak cuma dari user lama atau user yang sudah pakai berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tapi kita dapatkan dari semuanya, dari yang user baru ataupun user yang lama, kita coba dapatkan feedback mereka pakai programnya seperti apa. User yang simple ya, yang bukan non-IT, mereka pakainya seperti apa. User yang hacker ya, level hacker, mereka kalau dikasih program kita, mereka seperti apa makainya ya. Kita bisa lihat mereka frustasinya di mana, mereka senangnya di mana, dan kita bisa improve terus UI dan UX design kita untuk semakin pas dengan berbagai macam kebutuhan. Kadang-kadang bahkan ada program yang ada versi simple dan versi advance, karena memang dua segmen itu memang mereka cater untuk dua segmen itu ya. Kemudian yang ketiga ini agak unik ya. Ini manajemen dan peer user. Kalau kita jual program kita ke perusahaan, seringkali yang ngambil keputusan manajemen kan, manajernya, tapi yang pakai anak buahnya. Nah, dua-duanya juga kita harus perhatikan. Manajemen mintanya apa, baru mereka nggak pakai ya. Dan real user, orang yang pakai itu, mereka butuhnya apa, walaupun mereka nggak mutusin untuk pakai program ini ya. Dua-duanya kita perlu itu.
Nah, ini yang terakhir juga seringkali tentunya kita perlukan ya. Jadi kita harus lihat produknya kompetitor kita yang mirip-mirip dengan kita, mereka terminologinya seperti apa, mereka proses login, proses boarding, proses untuk apalah yang ekspor, import itu mereka seperti apa supaya produk kita sefamiliar mungkin dengan experience-nya user-user yang akan pakai produk kita itu. Oke, mohon maaf mungkin nggak sampai 40 menit ini, tapi kelihatannya sudah selesai saya untuk temanya. Minta maaf ke panitia kalau terlalu pendek, mungkin bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawabnya. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Awi Praitno. Materi yang disampaikan bagus sekali. Dan buat teman-teman MI-Series, mari kita berikan clap hands reaction ya untuk Kak Awi Praitno. Siap, Oke, terima kasih banyak. bagus sekali Kak Awi Praitno, karena materi yang disampaikan di sini sebenarnya cukup simpel dan jujur bagi saya sendiri tidak terkesan menggurui untuk saya yang bukan berada di bidang desain ataupun di informatika begitu. Tadi ada poin penting yang menarik, yakni terkadang kita sebagai pembuat atau programmer itu pingin membuat program yang terkesan canggih, keren, dan dalam artian ya canggih seperti itu. Tapi terkadang di akhir penggunaan, terutama untuk end user, itu ternyata tidak memerlukan yang sebegitu canggih, sehingga program yang dibutuhkan itu ternyata lebih ke arah easy to use, seperti itu ya Kak Awi ya. Nah, bagus sekali materi dari Kak Awi. Buat teman-teman, aku persilahkan barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung nih kepada Kak Awi, ataupun aku persilakan juga teman-teman untuk bisa mengisi link Slido di bawah ini, sehingga teman-teman bisa nih bertanya juga kepada Kak Awi. Mungkin barangkali yang ingin bertanya langsung dengan Kak Awi, aku persilakan buat menonaktifkan fitur Anonymous di link Slido-nya. Untuk link Slido-nya bisa di-share lagi mungkin kepada committee untuk Zoom kali ini, bisa di-share ulang di chat Zoom, di meeting group chat. Oh ya, buat teman-teman yang kesulitan untuk masuk, ada dua opsi, yaitu kita bisa melalui QR code. Teman-teman bisa screenshot atau capture, atau teman-teman bisa langsung masuk nih ke indip.in/mentoring1 week 3 Q&A. Oke. Oke, ini Mungkin saya lihat sudah ada 2 untuk pertanyaan di Slido. Ya. Oh iya, baik Kak, bisa kita langsung lanjut. Mungkin untuk panitia dulu ya, bisa dibantu untuk share screen. Nah, ini dia. Oke, kita langsung lanjut aja untuk pertanyaan pertama, Anonymous. Kak, menurut Kakak, apakah jadi product developer, UI UX designer, apakah harus jago desain atau tidak, Kak? Terima kasih. Nah, menurut Kak Wi bagaimana? Ya, menurut saya kalau mau jadi itu ya harus jago ya. Cuma langkahnya menjadi jago kan kita nggak dilahirkan langsung jago ya. Jadi memang kita kan selalu berproses ya. Bagaimana kita memang tertariknya di desain produk. Banyak orang tertarik untuk desain ya. Ya kita harus belajar dari seharian kita. Jadi nggak harus belajar dari buku, nggak harus belajar dari lembaga atau apapun. Yang penting kita tahu yang kita suka seperti apa. Kita mengamati yang sudah ada seperti apa. Kita cerna sendiri ya, mana yang lebih bagus, kita berusaha memakai sebanyak mungkin produk yang memang arahnya kita ke sana supaya kita tahu feel-nya dan kita bisa berinovasi, berkreativitas untuk mendesain sesuatu yang selevel di atasnya, lebih baik, lebih simple, lebih mudah digunakan, dan itu akan berlangsung terus. Jadi menurut saya jago itu kan skill ya, skill itu akan bisa selalu di-improve non-stop ya, sampai pada levelnya mungkin akhirnya kita bisa seperti kayak Jonathan Ive ya, produknya desainernya Apple itu yang idenya pun kadang-kadang kita nggak bisa ngerti ya, tapi ternyata begitu dilepas di pasaran ternyata sedikit banyak ya memang membantu produk itu jadi salah satu produk terlaris di dunia ya. Jadi menurut saya bukan dilahirkan jago, tapi kita yang harus selalu berproses kalau memang kita minat di sana untuk melihat produk-produk sejenis, mencoba produk sejenis,
memikirkan bagaimana memperbaiki itu untuk menjadi lebih baik. Itu masukan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Wi atas jawabannya, bagus sekali. Hmm. Mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua. Oke, ini ada Hamzah Putra, mungkin ingin bertanya dengan langsung, mungkin dengan Kak Wi. Halo Hamzah Putra, apakah ada di ruangan Zoom? Halo Hamzah Putra. Oke, tidak masalah. Mungkin karena ada gangguan sehingga tidak bisa on mic, tidak masalah. Aku wakilkan saja ya untuk Hamzah Putra. Mohon izin. Eh, Kak, yang dimaksud dengan wireframe dan prototyping dalam desain produk digital itu seperti apa dan bagaimana keduanya membantu dalam pengembangan produk? Silakan Kak Awi. Oke, baik ya. Jadi terus terang memang saya bukan expert di bidang ini karena kita jarang pakai ya untuk menggunakan tools wireframe dan prototyping ini. Tapi terus pasti membantu ya, terutama kalau kita masih belum, nanti untuk yang perusahaan besar kadang-kadang mereka membedakan antara coder ya, programmer dengan UX designer atau UI designer ya. Jadi kalau kita nggak ada produk tools wireframing dan prototyping ini, jadinya seperti saya, jadi pakainya pakai kertas tulis-tulis itu kan kadang-kadang kan kurang sesuai dengan realita ya, karena kan sekarang kita gadget itu udah high DPI semua ya, jadi udah benar-benar tulisan sekecil apapun bisa ditunjukkan. Sedangkan kalau kita pakai spidol, pakai pulpen itu kan masih low res ya. Jadi kita jadinya tulisannya cuma bisa pendek-pendek, nggak bisa panjang. Kita nggak bisa cari tampilkan S dan K yang jelimet kecil-kecil itu karena kita kalau nuliskan nggak bisa sekecil itu. Jadi ini kurang lebih membantu untuk membantu kita membayangkan seperti apa jadinya produk itu tanpa kita harus tergantung pada developer untuk selesai coding. Jadi ini sangat membantu dalam hal itu ya. Untuk maaf, di perusahaan saya karena saya memang udah lama sekali di bidang ini. Jadi saya kalau desain saya udah kebayang. Jadi ini fontnya nanti sekecil ini seperti ini tombolnya segini ini. Jadi kalau udah seperti itu ya mungkin nggak terlalu dibutuhkan lagi. Tapi ya itu saya bilang untuk perusahaan yang memang terpisah antara UX UI designer dengan codernya ini membantu supaya UX UI designer itu bisa menghasilkan tampilan yang semirip mungkin dengan nanti yang akan dihasilkan oleh programmernya. Ya, tools itu sangat membantu dalam bidang itu menurut saya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Awi. Bagaimana Hamzah Putra? Aku harap jawaban dari Kak Awi bisa memuaskan kamu ya. Dan juga bisa menginspirasi nih buat teman-teman MI semua terkait dari jawaban Kak Awi tadi. Oh iya, mungkin karena kita masih ada waktu untuk sesi Q&A, aku persilakan buat teman-teman yang ada pertanyaan, kami persilakan untuk raise hand dan nanti aku persilakan untuk bisa bertanya secara langsung dengan Kak Awi. Ataupun buat teman-teman yang malu-malu nih buat raise hand, aku persilakan juga teman-teman untuk bisa bertanya melalui link Slido yang sudah kami share. Oke, baik. Kak Awi, aku juga ada pertanyaan nih. Tadi kalau nggak salah, Kak Awi juga bukan dari background desain ya. Kalau boleh tahu, Kak Awi sebelumnya bagaimana sih bisa tertarik dengan dunia UI UX seperti itu, Kak? Oke, ya, ya awalnya jadi penasaran aja ya, gemes ya. Kita kan, saya ngalami dari PDA itu maksudnya yang kita bisa bikin ya dari zamannya, dari pertama kali adalah Nokia, kemudian Palm, kemudian banyak lagi setelah itu ya sampai akhirnya yang dari Microsoft juga kita pernah pakai. Dan itu saya sangat suka dengan pendekatannya Palm itu karena mereka benar-benar membuat kita itu efisien dalam keseharian. Jadi saya pernah sekali, jadi teman saya kita lagi di kereta ya, di subway gitu. Teman saya tanya, "Aduh, mau kontaknya ini gimana caranya?" Saya cuma ngeluarin sebentar, saya tap 3 kali, saya udah langsung dapat nomor teleponnya si orang itu ya. Kalau zaman sekarang kita kebayang aja seperti itu nggak susah ya, karena kita harus login dulu, isi password dulu di depan dan sebagainya. Cuman, buat saya yang lifestyle-nya memang pinginnya cepet itu, banyak program-program yang kita terpaksa pakai sehari-hari yang
tidak menunjang keterburu-buruannya kita itu ya. Jadi saya memang dari dulu tertarik bagaimana sih kok bisa ada software yang kita enak pakai, kok bisa ada software yang bikin kita tuh enggan untuk memakainya ya. Mungkin ya itu karena kita harus mikir setiap step, kita harus mikir setiap kita harus hati-hati jangan sampai salah step. Nah, bagaimana bikin sesuatu itu enak dipakai. Nah, waktu akhirnya saya mulai develop maaf, develop software saya sendiri, memang kendalanya banyak ya, karena dari sisi coding kita udah pusing ya. Dari sisi coding aja kita udah pusing, elemen-elemen UI yang ada juga kadang-kadang kurang menunjang kreativitas kita ya. Kita pengennya gini-gini, tapi yang ada cuma gini-gini. Kalau mau bikin yang seperti itu harus develop lagi segala macam ya. Nggak bisa pakai yang sudah ada. Tapi bagaimana kita menggunakan yang sudah ada itu, mendesainnya dari sisi penempatan, dari sisi ukuran, dari sisi mana yang sering dipakai, mana yang nggak sering dipakai itu bagaimana kita bikin supaya program kita semudah mungkin dipakai orang. Jadi memang berangkatnya mungkin dari situ ya, saya gemes dulu ya dengan produk yang sudah ada, yang terpaksa kita harus pakai sehari-hari. Kemudian waktu kita punya kesempatan ya, kita akan belajar supaya yang kita buat ini nggak seperti yang kita dulu kita nggak suka itu. Mungkin dari sana mungkin motivasinya. Wah, keren banget ya Kak ya. Ternyata based on experience juga ya, dan juga Kak Awi kelihatannya memang ada interest untuk menjadi expertise di UI UX. Keren banget nih Kak Awi. Aku juga sebelumnya ingin coba-coba, tapi ternyata motivasiku ternyata tidak sekuat Kak Awi begitu. Oke, baiklah. Karena ini kelihatannya tidak ada pertanyaan lagi, dan mungkin aku kelihatannya ngelihat teman-teman di sini, buat teman-teman emisaris kelihatannya masih baru untuk materi ini, tidak masalah teman-teman. Kita bisa langsung lanjut aja slide berikutnya, dan untuk sesi Q&A aku tutup. Oke, untuk operator aku persilakan untuk bisa lanjut ke sesi berikutnya. Next slide. Oke, karena kita sudah hampir di penghujung acara, Kak Awi, ini dia kenang-kenangan kecil dari kami, panitia bisnis Katalis Financial Camp 2023. Aku mewakili teman-teman panitia ingin memberikan e-sertifikat berupa mentor sertifikat kepada Kak Awi Prayitno. Mungkin bisa di lead dulu ya untuk photo session nih. Saya persilakan buat panitia yang akan memberikan lead photo session. Silakan. Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. One more kali ya, Kak. 3, 2, 1. Oke, thank you, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak buat panitia yang sudah membantu. Dan mungkin ada closing statement dari Kak Awi. Mungkin juga ada teman-teman nih, Kak, yang kelihatannya pingin bertanya secara langsung gitu. Mungkin bisa menghubungi Kak Awi via apa ya, Kak? Oke, ya mungkin bisa di-share nomor WhatsApp saya, nggak ada masalah. Nah, mungkin kalau ada yang mau bertanya lebih dalam, bisa langsung ke WhatsApp saya. Mungkin nggak bisa cepat dijawab ya, kadang-kadang saya off-kan karena fokus kerja juga, tapi saya sih nggak ada masalah, silahkan di-share kalau mau. Atau bisa juga kalau mau tanya lebih spesifik ke produk itu juga kita semua punya IG untuk ketiga produk kita itu. Jadi bisa juga nanti di search saja salesman-nya Ipos dan Vedok, itu kita ada IG-nya semua, bisa di DM di sana kalau mau diskusi lebih lanjut. Itu yang handle marketing kita, tapi nanti kalau di-mention saya juga nanti saya bisa bantu. Oke, baik. Dan juga mungkin pesan-pesan terakhir nih Kak, buat teman-teman emisaris, mungkin ada gitu Kak, saya persilahkan. Oh ya, boleh ya, sedikit aja sih ya. Maksudnya kita untuk ini kan ngomongin dari apa ya, mau jadi business owner ya. Jadi dulu juga saya pengalaman juga, saya jadi karyawan itu 12 tahun ya. Jadi waktu juga nggak kebayang untuk bisa akhirnya punya usaha sendiri. Intinya waktu saya karyawan pun saya udah banyak baca buku-buku soal apa ya, soal bagaimana membuat produk,
bagaimana memarketingkan produk, karena kan memang itu yang saya sebagai latar belakang teknis ya, saya juga mahasiswa dulu di komputer komputer engineering ya, itu nggak diajarin ya, kita diajarin untuk bekerja, bikin menghasilkan program ya kan. Tapi programnya apa dan bagaimana kita bisa merasakan program itu yang kita nggak diajarin, yaitu orangnya bidangnya orang marketing dan orang bisnis manajemen ya, seperti itu. Tapi kalau memang tertarik ya kita pelajari itu, saya juga suka baca-baca seperti itu, dan ternyata itu semua akhirnya kepake ya. Saat ini semua itu kepake semua, baik tentang buku desain, buku kompetitif marketing, buku marketing, apapun itu yang dulu kita pelajarin itu selalu kepake di suatu saat nanti. Jadi saya sarankan jangan pernah kenyang untuk belajar ya. Jadi pelajarin aja semua yang memang menarik buat minat kita, walaupun di kerjaan kita saat ini belum menunjang ya. Tapi nanti kan mungkin suatu saat kita akan bisa manfaatkan itu semua ya. Itu aja pesan dari saya. Oke, keren banget nih pesan dan kesannya dari Kak Awi. Aku harap teman-teman ingat semua, dan sekali lagi kita berikan reaction clap hands buat Kak Awi. Oke, terima kasih Kak Awi Praitno yang sudah sharing-sharing nih bersama teman-teman Emiseries pada siang hari ini. Aku harap ilmu yang diberikan oleh Kak Awi bisa berguna buat teman-teman semua. Dan aku persilakan apabila Kak Awi setelah ini ada acara atau kegiatan yang tidak bisa tinggal, kami persilahkan untuk bisa meninggalkan sesi Zoom kali ini. Tapi sebelum meninggalkan sesi Zoom kali ini, sekalian Kak, kita foto session nih bareng teman-teman Emiseries. Oke, buat teman-teman Emiseries, aku persilakan buat menyalakan kamera, karena kita akan foto session nih bersama pemateri kita kali ini, Kak Awi Praitno. Oke, aku tunggu ya. Oke, ayo cepat teman-teman. Oke, aku harap dalam hitungan ke-10 teman-teman sudah nyalakan kameranya semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, karena masih banyak yang siap-siap ya. Oke, aku tunggu teman-teman. Oke, karena kelihatannya teman-teman semua di sini sudah pada ready dan sudah pada siap, aku persilakan buat panitia yang akan lead photo session, waktu dan tempat aku persilakan. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. One more. 3, 2, 1. Oke, thank you. Oke, terima kasih Rofika, dan aku persilakan Kak Awi apabila ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih banyak Kak Awi atas Oke, terima kasih kesempatan banyak dan semuanya. waktunya. Sukses selalu. Ya, terima kasih juga untuk panitia. Ya, saya pamit dulu. Terima kasih. Mari. Ya, mari Kak Awi. Oke. Dan buat teman-teman semua jangan meninggalkan ruangan Zoom dulu, karena setelah ini teman-teman ya untuk mengisi satisfaction survey. Mungkin untuk linknya sudah di-share ya teman-teman di linknya sudah di-share ya di kolom chat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengisi satisfaction survey bisa melalui link yang ada di kolom chat, atau teman-teman bisa capture juga melalui screen yang sudah kami share. Oke, aku tunggu sampai 14.31 ya teman-teman. Oke, sembari mengisi, aku ingin memberikan announcement nih buat teman-teman semua. Jangan lupa take a part in Business Catalyst kelas ke-8 nih besok. Tentang apa sih? Tentang get to know the fundamentals of
SEO and Analytics Advertising for Business. Jadi, besok nih bakal ada sesi kelas ke-8 nih teman-teman. Dan sesi kelas ini bersifat wajib ya buat teman-teman emisaris semua. Dan kelas ini diadakan di hari Sabtu tanggal 22 Juli jam 1 sampai jam 3 siang. Oke, jangan lupa ya teman-teman semua. Oke, karena udah 15.31, buat teman-teman yang belum mengisi satisfaction survey, aku persilahkan. Dan setelah ini, bakalan ada apa nih, Mas Operator? Oke, masih mengisi satisfaction survey dulu ya. Oke, dan ya kita sudah berada di penghujung acara di kelas ke-7 sesi kali ini. Wah, keren banget teman-teman semua. Aku harap teman-teman emisaris di sini bisa mendapatkan ilmu yang berguna dari Kak Awi Prayitno tentang UI UX Wannabe. Dan ada pesan juga yang aku kutip dari Kak Awi Prayitno tadi, apapun yang teman-teman lakukan itu, kalau itu bisa dipermudah, maka jangan dipersulit. Easy banget, tapi kadang-kadang gak easy buat dijalani. Oke, sekian dari aku. Aku Muhammad Arsirsat Antoni, selaku moderator, mohon izin undur diri, dan terima kasih buat teman-teman MSC semua. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa mengisi attendance survey. Dadah teman-teman, thank you semuanya. Ya, terima kasih Eriko, terima kasih Daud Putra, terima kasih Astrid, terima kasih juga Abror. Terima kasih semuanya, jangan lupa datang ya untuk kelas besok. Ya, terima kasih Umi Kalsum. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Aku persilakan buat live Zoom ya. Gila, Sat, nggak pakai latihan loh, Sat. Keren-keren, Sat. Wih. Susah, Mantap. susah, sumpah. Aduh, panik. Sorry. Banyak yang kurang. Ya gimana, nggak apa-apa sih kalau yang tadi yang black screen kan itu di luar kendali manusia ya, itu kendali ilahi, coy. Aduh, aku minta maaf ya. Aduh, Nggak apa-apa. Kamu ini, Po, tadi ketiduran, Po, apa gimana? Kok bisa nggak join awal-awal itu? yang yang awal-awal ini aku masih ini apa? Habis Jumatan kan tadi Oh, alah, I see. mepet, terus ya udahlah, aku langsung buru-buru gitu. Sorry banget ya, aku minta maaf ya. Yaudah, tepuk tangan dulu, guys. Keren banget. Ica, terus ada... Wah, kita cuma bertiga nggak sih? Ayo, on